Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر muslimat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melanjutkan kaji bersama Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tauhid yang merupakan kitab terakhir atau ke-58 dari kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad, yang dikhususkannya untuk menyebutkan atau meriwayatkan hadis-hadis yang thabit dan sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga jadilah kitabnya ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim.
kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Al-Karim. Kitabnya dimulai dengan Kitabul Bad'il Wahyi, kemudian diakhiri dengan Kitabut Tauhid. Wallahu alam, ini isyarat karena fikihnya Al-Bukhari bitabwibi atau tarajimi abwabi. Fikihnya Imam Al-Bukhari itu terlihat dari bab-bab yang dia tuliskan. Seolah-olah dia katakan dakwah ini dimulai dengan turunnya wahyu, kemudian berujung pada tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau hasil akhir dari dakwah itu adalah membuat manusia mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dimulai dengan Kitab Bad'il Wahyi, kitab tentang awal mulanya turun wahyu kepada Nabi. Kemudian diakhiri dalam kitabnya dengan Kitabut Tauhid, kitab tentang mentauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti wahyu turun terus sampai akhirnya membuat umat ini, manusia dan jin, melaksanakan misi kehidupan yang telah Allah gariskan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liwahhidun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku dengan ikhlas, mentauhidkan. Jadi kedua, isyarat pula bahawa tauhid yang benar takkan mungkin kecuali dengan wahyu. Bahawa tauhid yang benar tak mungkin kecuali dengan wahyu. Sebab melencengnya, rusaknya tauhid atau akidah orang-orang jahiliyah akibat terputusnya saya ulang lagi. Tadi sudah dikatakan bahawa mentauhidkan Allah tak akan mungkin benar kecuali dengan wahyu. Rusaknya tauhid dan akidah orang-orang jahiliyah akibat terputusnya wahyu. Sebagaimana banyak umat ini hari ini rusak tauhidnya akibat terputusnya wahyu. Ya, kan tak ada nabi lagi sekarang. Kemudian tak sampai kepadanya tauhid yang dibangun di atas wahyu itu. Tak sampai secara sempurna kepada kita tauhid yang dibangun di atas wahyu, kecuali melalui kaedah-kaedah dan kadang-kadang keyakinan yang dibangun atas pengalaman pribadi dan perasaan-perasaan dan sebagainya. Jelas? Jadi segala penyimpangan dalam tauhid selalu akibatnya meninggalkan wahyu. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah memang faqih, sehingga fikihnya terlihat pada judul-judul kitab dan bab yang dia tuliskan. Jadi dakwah ini enggak ada kecuali dengan mulainya turun wahyu, dan tujuan akhir dan awalnya adalah untuk merealisasikan tauhid. Nah, tengah-tengah semuanya isinya tauhid. Makanya dakwah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam jangan bakhil. Ya, setiap nama Nabi disebut sallallahu alaihi wasallam. Menggerakkan bibir aja payah. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, Kitabut Tauhid yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari ini, kebanyakan pensyarah Sahih Bukhari seperti kita sebutkan, kebanyakan mereka ulama-ulama besar, tapi dalam bab akidah
bab tauhid, banyak di antara mereka yang menyimpang dari manhajnya Imam Al-Bukhari sendiri, sehingga nanti apa yang dimaksud oleh Imam Bukhari tidak seperti itu yang disyarah oleh sebagian pensyarah atau mungkin sebagian besar pensyarah Sahih Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alal jami'. Oleh sebab itu maka Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman sebenarnya mencari atau berharap ada ulama-ulama besar yang mensyarah ini dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhajis salaf, ala manhaji as-salaf. Tapi beliau tidak menemukan, sehingga beliau menuliskan syarah kitab tauhid ini panjang. Kalau kita baca mungkin lama, maka saya ambil intisarinya. Ya, saya dulu baca dulu sebelum datang ke tonton, atau tonton yang baca silakan, tidak ada masalah. Nanti saya ambilkan intisarinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Sudah 3 pertemuan dengan ini ya. Lupa. Sudah 3 pertemuan dengan ini. Pertemuan pertama dan kedua muqaddimah. Masih lupa isinya muqaddimah itu? Masih lupa? Ulang dia? Nah, dia sambung-sambung kaji lah. Nah, ia tentang masih tetap seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mentauhidkan Allah tak mungkin kecuali dengan wahyu. Sebab melihat tak mungkin. Ya sah? Melihat tak mungkin. Melihat yang sama dan mirip dengannya tak masuk. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Betul? Berarti tinggal berita yang benar. Kalau berita yang benar pasti mengandung makna di dalamnya. Kalau tidak, macam mana nak paham berita? Ya kan? Tidak paham isi irah atau tidak ada makna dah, apa yang nak diyakini? Begitu tak? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka mesti melalui berita yang benar. Merubah makna berita itu namanya, ulang lagi, merubah makna berita. Maknanya sama dengan apa dia? Tonton. Datang berita dari Pak Presiden, misalnya vaksinasi wajib. Tuntun rubah makan nasi wajib. Apa namanya? Hah? Apa? Iya, apa nomor jadi turun, kojon jadi turun. Hah? Mandai. Jadi berita dari Pak Jokowi, surat edarannya, surat Presiden, bahwa vaksinasi hukumnya wajib. Sudah itu sampai ke Pulau Payung berubah makan nasi wajib. Tobe deh Pak Jokowi bohong itu tak? Nah, kena tekui deh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini namanya mandai. Paham? Jelas? Nah, atau yang kedua, tidak mau menerima, itu maknanya. Maknanya jelas tapi dibilang enggak, kami tidak tahu maknanya. Itu namanya tangkau. Sajalah itu vaksinasi. Itu tentu saja tidak paham kami makna. Itu apa nama? Apa dia ada vaksinasi kaninya? Tidak kami paham bahasa apa pakai tidak bahasa Indonesia nya. Ya kan? Padahal Pak Jokowi bahasa Indonesia Raya lebih edit lo ahli bahasa lo. Ya kan itu? Tiba-tiba tidak ngarati kami doanya. Kalian orang mana? Orang Indonesia. Tapi kami tidak pandai juga adanya. Kaum muslimin itu namanya tangkau. Mana nelok? Yang tangkau atau yang dimandai? Hah? Tidak ada yang bagus.
Makanya Allah SWT menurunkan itu kepada kita untuk diimani dan dipercayai. Karena menolak itu kan karena tidak masuk di akal. Merubah juga karena tidak setuju, ya kan? Ubahlah pernyataan Pak Jokowi ini daripada vaksinasinya encik makan nasi. Sesuai je selewawak. Oke, itu sesuai dengan selera kita. Yang jelas. Yang kedua, kalau ubah atau kita katakan tidak ada makna, tidak ada makna, kosong saja, namanya tongkol. Ma'asyiral kiram, jelas? Dua-duanya hasilnya sama, baik tongkol maupun mandai-mandai, maka yang dilakukan tak akan sesuai. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi berita yang datang dari Allah dengan cara sami'na wa ta'na, kami dengar, kami yakini. Karena Allah berbicara dengan bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan. Jelas Syekh? Jelas? Alhamdulillah. Masuk ke yang pertama. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Ini mukaddimah dah selesai tu. Apal tak apal tu dah tanggung sang dah boleh. Dah lah kau dah ulang. Baik, tapi akan kita ingatkan terus insyaallah. Qala al-Imam al-Bukhari, berkata Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Bab ma jaa fi du'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa taala. Bab ma jaa, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang datang tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah. Maksudnya bab tentang hadis-hadis yang datang dalam perkara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Imam Al-Bukhari ingin mengatakan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena beliau sekarang memulai kitabu at-tauhid. Kitabu at-tauhid. Kitab at-tauhid. Nah, kenapa kitab at-tauhid ya Imam Al-Bukhari? Maka dia ingin tunjukkan dalilnya. Kenapa ada namanya kitab at-tauhid? Dimulai dengan bab pertama dalam kitab at-tauhid ini, babu ma jaa fi du'a'in nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa ta'ala. Bab hadis-hadis yang datang menjelaskan bagaimana Nabi berdakwah kepada tauhid. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kita ulang kembali bahwa hidup ini di dunia ini hanya sementara. Ada lagu, ada apa ya? Hidup di dunia hanya sementara, sebentar. Ibaratnya kita di sini berkunjung. Kita di sini kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Baik, kemana kita berjalan? Kalau kita orang asing, berarti kita aslinya di mana? Asli kita di mana? Di surga. Iya. Cuman dapat nengok dah. Atu ahwa aja punya kan. Nah. Taib.
Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Kalau kita orang asing berarti aslinya di surga. Taib. Nah, atau dalam perjalanan kita kemana? Menuju kampung halaman. Menuju kampung halaman. Nah, bagaimana jalan kita nak selamat sampai ke sana? Karena visi tadi tujuannya balik kampung ya. Gimana caranya nak selamat sampai tidak tersesat di jalan? Maka Allah jelaskan misi yang harus ditegakkan, yaitu menegakkan tauhid. Tadi sudah dibacakan ayatnya, Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Tadi juga sudah kita sebutkan, tauhid itu tidak mungkin tegak kecuali dengan petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan petunjuk Allah itu tidak pula bisa kita ambil langsung kepadanya. Sah? Betul tak? Jadi kita tidak jadi rasul semua. Kan ada rasul di Pulau Payung? Hah? Oh, ada Pak Rasul ya? Aha, subhanallah, Pak Rasul. Tidak rasul lah, Rasul. Nah, itu ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau itu ada kampungnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi oleh sebab itu hikmah Allah menghendaki bahwa kita mesti, sebagaimana kita yakin bahwa kampung kita di akhirat, sah? Kampung kita di akhirat, di surga. Ini menurut bagi kita gaib atau nampak? Gaib. Gaib, tapi kita yakin itu. So, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga uji kita dengan ujian yang sama, bahwa Allah tidak memperlihatkan dirinya kepada kita. Sebab kalau sudah diperlihatkannya, ada juga yang tidak percaya, berarti ya langsung diazab. Langsung diazab. Maka Allah uji kita. Tidak. Kalian diuji dengan iman pada yang gaib. Makanya orang yang hebat itu adalah yang bertakwa itu, yang pertama syaratnya beriman pada yang gaib. Itu syaratnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, beriman pada yang gaib seperti yang kita katakan tadi tak mungkin dengan cara melihat, tak mungkin. Tak mungkin dengan cara membanding-bandingkan, tak masuk. Makanya bab logika di sini, bab logika hanya terhenti pada pembuktian saja bahwa Allah ada karena alam ini ada. Kan sampai di situ juga. Ya. Karena menurut akal yang sehat mustahil ada sesuatu tanpa ada yang mencipta dan membuatnya. Betul kan? Betul? Ada dulu di masa Imam Abu Hanifah rahimahullah, Imam Abu Hanifah rahimahullah ditantang bermunadharah oleh kaum dahriyin, orang-orang yang mengingkari adanya Allah, kaum ateis. Tidak ada Tuhan, alam ini tercipta dengan sendirinya. Akhirnya mereka mengundang Imam Abu Hanifah untuk bermujadalah dan bermunadharah. Tempatnya di seberang Sungai Kampar, di Pasau.
Imam Hanifah uang pulau payung, munazarah di Subang. Udah paham enggak? Ya. Di seberangnya, dia harus nyebrang. Nah, Imam Abu Hanifah sengaja terlambat datang. Karena ada tujuannya. Ada tujuannya. Ketika Imam Abu Hanifah terlambat, tentu mereka protes. Apa terlambat jinya? Ya kan? Itulah katanya. Saya nak nyebrang, tidak ada aki loh. Tidak ada aki. Jembatan gantung alun sudah ada. Tak ada sampan untuk nyebrang. Tak ada perahu. Lama-lama nunggu, tiba-tiba dengan sendirinya saya lihat papan-papan kayu-kayu berterbangan lalu membentuk kapal. Akhirnya saya numpang dengan kapal itu. Kira-kira apa komentar orang itu? Tak mungkin ajinya, tak mungkin. Alhamdulillah, selesai debat. Selesai debat. Kan selesai debat dong. Tadinya alam raya ini tak ada pencipta, ada aja begitu sendiri, dengan sendirinya. Imam Abu Hanifah kan cerdas orangnya. Dia bilang, jadi tadi lama-lama nunggu, tidak ada kapal. Akhirnya tiba-tiba ada papan-papan saja saling bertaut, memaku sendiri, jadilah sebuah kapal. Baru saya bisa menyeberang. Tentu mereka tidak mungkin je. Alhamdulillah, berarti ini saja tidak mungkin, apalagi alam yang begini luasnya. Ini akan kadang-kadang debat itu perlu cerdas juga sekali-sekali ya. Ada lagi Syekh Al-Albani berdebat dengan seorang yang mengklaim tahu yang gaib. Dia ngajak debat. Akhirnya datang Syekh. Kata orang atas Syekh Al-Albani, saya mau berdebat dengan Anda tapi dengan 2 syarat. Lalu dia sebutkan 1 syarat. Ya, dengan 2 syarat. Kan dia katanya tahu yang gaib kan? Dia tahu katanya yang gaib. Jadi saya berdebat dengan Anda mau dengan 2 syarat. Syarat pertama ini. Itu diam Syekh. Lalu dia nanya, yang kedua, tapi kan Anda tahu yang gaib. Anda katanya tahu yang gaib, kenapa nanya saya lagi? Paham? Ambil contoh. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya selesai perdebatan. Anda tidak tahu yang gaib. Alhamdulillah. Hah? Ya tamat sekali nah. Sekamat Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Dia kembali ke sini. Dah tauhid itu adalah syarat kita balik. Syarat kita balik. Oleh sebab itu maka dakwahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan tauhid dan berselesaikan dengan tauhid. Jadi kalau ada yang bilang Nabi selama di Mekah dakwah tauhid, di Madinah tidak ada tauhid syariat, ini keliru. Yang benar Nabi SAW dari awal berdakwah sampai akhir dakwah mendakwakan tauhid. Cuman di periode Mekah khusus tauhid, karena memang berat masalah tauhid ini sampai hari ini. Sampai hari ini umat ini berpecah belah gara-gara akidah. Kalau masalah ibadah tidak begitu parah, tidak bentuk golongan itu. Tapi kalau akidah lahir golongan. Makanya Imam Al-Bukhari sengaja mengkhususkan kitab tauhid, bagaimana metodkan Allah dengan menyebutkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya tauhid itu mesti dibangun dengan Al-Quran dan hadis. Akan kontra nanti dengan akidah-akidah yang dibangun di atas pendapat sepulan, analisa sepulan, logika sepulan, retorika sepulan, yang penuh dengan perdebatan. Kalau Al-Quran tidak, maka Al-Quran selalu selaras dan searus, lurus
sesuai dengan fitrah, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan akal, sesuai dengan sunnah. Makanya ahlus sunnah wal jamaah itu dimanapun namanya tidak ada kecuali ahlus sunnati wal jamaah. Jelas ya? Tidak ada nanti ahlus sunnah wal jamaah di Nusantara ini. Nanti ahlus sunnah di Amerika ini tidak ada itu. Ahlus sunnah wal jamaah dimanapun sunnahnya sama. Jelas kan? Jelas? Walaupun tidak sependapat, dalam masalah furu'. Makanya antara Imam Malik maksud saya dengan Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad tidak pernah saling membenci. Apa pasal? Akidahnya sama. Sifat 20. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Akidahnya sama, Al-Quran dan Sunnah. Tetapi dalam masalah furu' mereka banyak berbeza. Masalah furu' mereka banyak berbeda. Tetapi tidak membentuk aliran. Makanya berbeda dalam akidah ini berbahaya. Oleh sebab itu perlu untuk menjelaskan kepada umat di atas apa dibangun akidah yang sehat. Nah, salah satunya cara Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menuliskan kitab Tauhid dalam kitabnya ini. Cuman sayang seperti yang katakan tadi, banyak pensyarahnya adalah orang-orang yang ulama-ulama yang terpengaruh dengan pemikiran ahlil kalam wal falsafah. Sehingga akhirnya ayat yang dimaksud oleh Imam Bukhari dengan judul bab tidak sesuai lagi. Seperti yang akan kita lihat nanti insyaallah tidak terlalu banyak sekitar 59 dan sebagainya. 59 pertemuan cukup, tidak cukup juga mungkin. Lama no. Kaji itu udah lama lah. Sampai 23 tahun ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu kata beliau babu baja'a fi du'ain Nabi, bab tentang Nabi berdakwah tauhid. Ini penting. Kepada siapa? Kepada umatnya. Umat yang dimaksud adalah ummatud dakwah, yaitu umat baik yang sudah menerima dakwahnya maupun yang belum menerima dakwahnya, seperti akan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaihi. Kemudian beliau menyatakan, qala haddatsana Abu Asim Ad-Dhahhak ibn Makhlad Asy-Syaibani qala haddatsana Zakaria ibn Ishaq, telah menyampaikan hadis kepada kami Zakaria ibn Ishaq an Yahya ibn Abdullah ibn Sayfi an Abi Ma'bad, dari Abu Ma'bad, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib, turjumanul Quran, habrul ummah. Beliau lahir 3 tahun menjelang hijrah dan wafat ketika umurnya sekitar 13 tahun. Dan di saat Umar menjadi khalifah, umurnya sekitar 18 tahun, sudah menjadi anggota Dewan Penasihat Umar bin Khattab. Masya Allah. Di sana ada Uthman, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, masuk Abdullah bin Abbas, karena didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam diberikan ilmu tentang tafsir Al-Quranul Karim, sehingga jadilah dia imam tafsir termasyhur dan paling muktamad di dalam Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi SAW
di waktu yang masih sangat belia, sebab beliau wafat tahun 18 Hijriyah, kena penyakit corona. Taun Abwas, dalam posisi sebagai gubernur di Syam waktu itu. Karena gubernur yang pertama Abu Ubaidah bin Jarrah syahid karena penyakit taun, kemudian diganti oleh Muaz bin Jabal sebagai faqihnya, kemudian juga terjangkit dan meninggal dunia. Syahid insyaallah, syahid radhiyallahu taala anhu. Nah, di saat dia meninggal umurnya baru 38 tahun. 38 dikurang 10. 38 kurang 18 malah. 38 kurang 18 20. Berarti ketika Nabi wafat umurnya 20 tahun. Umurnya 20 tahun. Dan dia diutus ke Yaman oleh Nabi setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah tahun keberapa? Apa mandang ni? 3 awal ya? Lah mati Nabi tak ada yang Patutnya Fathu Makkah Rabinya kan Nabi pertanyaan pun cara jawab. Ditaklukkan kota Makkah, artinya Makkah kembali ke pangkuan Islam. Dibuka kota Makkah, awalnya tertutup oleh kesyirikan, sekarang dibuka dengan tauhid. Karena syirik itu menutup, tauhid melapangkan dan membuka. Nah, tahun ke-8 Hijriah. Berarti umurnya ketika diutus ke Yaman saboleh kurang 8. Saboleh kurang 8. 20 kurang saboleh. Kurang 3 maksudnya. Ini kan 3 tahun Nabi wafat betul kan? Nabi wafat tahun ke-11 Hijriah di awal. Atau 2 tahun. Jadi 20 kurang 2 18 tahun. Beliau sudah jadi dai internasional. Ya, karena sudah kiamat kan? Sudah jadi dai. Ini maknanya, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, bahwa dakwah ini perlu orang-orang yang kokoh di masa mudanya, gemilang di masa remajanya dengan iman. Alhamdulillah tuan-tuan yang muda-muda dan ngaji. Kalau dulu masuk kami tua-tua dulu, namanya ngaji tua-tua. Iya betul? Apa tak boleh ngaji dulu kan? Masih muda tak boleh ngaji. Yang ngaji yang tua-tua, namanya wirid wang tua-tua. Alhamdulillah hari indah. Hari ini kita namanya mengaji. Mengaji Pulau Payung mengaji. Ya tak? Apa lek Rubio mengaji. Mengaji itu tak ada batas umur. Ikut apa lo buat gaji wirid remaja, wirid wang tua. Semuanya butuh kaji ini, yang tua yang muda, semua butuh mengaji. Alhamdulillah di masa kita sudah terlihat bibit-bibit itu. Cuma lah banyak lah nombor anci. Siapa belajar bahasa Arab terus ndak apa lewatkan aja, insyaallah isu hilang cenderung Nabi di ayu suruhnya. Isu teroris tu lah biasa jo. Usus sebenarnya lebih radikal abis je. Radikal maknanya rajin, terdidik dan berakal. Ya, ndak usah risau. Karena memang kita ndak ada membawa itu. Alhamdulillah. Justru yang ngaji ini, yang mengerti Islam sebenarnya, justru mereka yang menjadi rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Itu sejarah itu tidak bisa ditutupi. Tidak bisa ditutupi kaum muslim dan muslimat. Tidak pernah umat Islam melakukan genosida. Tahu genosida? Tidak tahu betul ya. Pembunuhan massal. Pembunuhan? Tidak ada nama Islam. Kalau ada nama Islam, wang syiar dia. Wang syiar dia. Para syiar Arab itu memang. Mereka kan dakwah nyerah. Karena Islam nyerah. Arab itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang sering melakukan adalah orang-orang yang di luar Islam.
Cuman masalahnya Islamfobia, kebencian pada apa hubungan bahasa Arab. Jadi supaya umat Islam jangan baca Quran, jangan baca hadis. Ini hasil pemikiran dengkul, ya, yang sangat dangkal karena dongkol. Jadi akal dengkul, pikiran dangkal karena dongkol. Itu dongkolnya, muat, itu muat. Jadi kehabisan cara untuk mendiskreditkan Islam yang memang tidak bisa didiskreditkan. Sudah wala? Abu Sabaris ya. Baik, azan. Salat dulu. Azan tak silakan. Alhamdulillah. Kalau lihat azan dahulu tidak telamur, tapi kalau salat dahulu lamur. Nah. Masyarul muslimin, masyarul muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Jadi Muaz diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini menandakan bahwa satu, dakwah itu harus selalu dikembangkan kemana-mana. Yang kedua, anak muda segala umur mesti punya tanggung jawab dakwah. Yang ketiga, bahwa sesungguhnya keahlian, kecerdasan sangat dibutuhkan dalam dakwah ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Yang keempat, bahwa dakwah ini bukan khusus orang Mekah, tetapi Nabi diutus kepada seluruh umat manusia. Nanti Nabi akan mengirim lagi sampai ke Raja Persia, utusannya sampai ke Raja Romawi, sampai ke raja-raja dan kabilah-kabilah lainnya di kalangan Arab dan Ajam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, riwayat ini ringkas. Nabi mengutus Muaz ke Yaman. Untuk apa diutus? Riwayat setelahnya menjelaskan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ini salah satu metodenya para ulama hadis untuk memahami hadis, yaitu menafsirkan hadis dengan hadis. Jadi hadis itu kan ada 3: perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Itu semuanya saling menafsirkan. Kemudian riwayat ada yang ringkas, ada yang terperinci. Itu juga saling menjelaskan. Karena sebagian perawi meringkas karena itu yang dibutuhkan, disebutkan waktu itu. Dan termasuk Imam Al-Bukhari rahimahullah termasuk yang banyak meringkas-ringkas riwayat sesuai dengan yang maksud dalam bab. Riwayat kedua, qala wa haddatsani Abdullah bin Abil Aswad, telah menceritakan hadis ini kepadaku Abdullah bin Abil Aswad. Qala haddatsana Al-Fadl ibn Ala, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Al-Fadl ibn Ala. Qala haddatsana Ismail ibn Umayyah, telah menceritakan hadis ini kepada kami Ismail bin Umayyah an Yahya bin Abdullah ibn Sayfi, yang tersebut pada sanad sebelumnya, annahu sami'a Abu Ma'bad maula Ibn Abbas, dia mendengar Abu Ma'bad maula Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaqul sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, saya mendengar Abdullah bin Abbas berkata, lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'adzan nahwa ahli al-Yaman, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz ke ahli Yaman, yaitu kepada penduduk Yaman. Yaman letaknya di sebelah bukan selatan, agak barat daya ya, barat daya. Kalau di atas barat Daud ya, di atas barat daya, di atas udara. Dah lupa pintu angin namanya. Ini kaum muslimin namanya di barat dayanya Mekah. Ya, kalau di Jazirah bagian bawahnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Qala lahu, dia berkata, Nabi SAW berkata kepada Muaz, yaitu pembekalan dai. Jadi pembekalan dai itu ada sunnahnya. Kalau ada yang bilang nanti bid'ah, dia berarti tidak tahu. Ini pembekalan dai. Innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab, kamu akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab. Siapa mereka? Orang Yahudi. Yang di Yaman waktu itu adalah orang Yahudi. Falyakun awwala ma tad'uuhum, hendaklah yang pertama kamu dakwahkan kepada mereka. Lihat, yang pertama kamu dakwahkan kepada mereka ila ayyuwahhidullaha ta'ala, untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala sesuai dengan misi. Jadi yang akan kau sampaikan adalah mengembalikan umat manusia kepada misi kehidupan dari kalangan manapun. Nak rusaknya di ekonomi, nak rusaknya di politik, nak rusaknya ini, semuanya berawal dari rusaknya tauhid.
Makanya Nabi SAW ketika dakwah di Makkah yang penuh dengan minuman khamar, yang penuh dengan zina yang legal, yang banyak riba, ya tak? Kezaliman, Nabi tak bicara ini dulu. Sebab masalah ini mudah bila tauhid selesai. Karena tauhid itu menyatukan ketaatan hanya pada Allah. Kan ini yang kurang di kita ini. Tahu saya katanya, tuak antu dia datuk mokok ronda elok. Alun lahir ni yang lainnya. Alun lahir ni yang labe nokok ronda eloknya. Obe bukan berarti bermanfaat. Ini yang karena tauhid lemah, obe itu tidak berguna. Tapi bila tauhid itu benar, obe itu akan berguna, berbuah amal. Makanya di kalangan sahabat dan tabi'in yang itu mereka, ilmu itu bukan hanya sekedar obe, tetapi obe yang berbuah amal. Makanya kalau sudah demikian kaum muslimin, orang ketika diberi ilmu itu, dia tidak akan marah karena dia ingin sesuatu itu benar. Tapi orang yang tidak bertauhid dengan benar, dibenarkan dia akan melawan. Makanya orang yang sudah merasakan indahnya iman itu, kalau kita bacakan kepadanya firman Allah, subhanallah, berbunga-bunga hatinya, lapang dadanya. Baik, kalau tidak alun panjang ngaji dan dalam baca ayat itu lapal kan. Masalahnya bukan hafal, tidak. Berapa banyak orang hafiz tetapi tidak berguna ilmunya. Sampai-sampai ada ungkapan yang mengatakan wa kam qari'il lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an melaknatnya terus. Sebab kenapa dilaknat? Orang yang banyak mengatakan sesuatu tak diamalkan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, semoga Allah melindungi kita bersama. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kamu akan datang ke kaum ahli kitab. Yang pertama adalah tauhid, ayyuwahidullah. Ini menjadi penafsir riwayat lain yang mengatakan, yang berbunyinya yashhadu an la ilaha illallah. Mereka bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah. Maknanya apa? Bukan hanya mengucapkan, tetapi juga mengaplikasikan. Karena riwayat ini menyebutkan ila ayyuwahidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah, baik dalam tauhid rububiyahnya, tidak ada pencipta kecuali Allah, tak ada yang mengatur kecuali Allah, tidak ada menghidupkan, mematikan kecuali Allah, tidak ada berezeki kecuali Allah, atau dalam uluhiyahnya, yaitu dalam beribadah, kita tidak memberikan ibadah kecuali kepadanya. Tak boleh melalui perantara ibadah tu. Ibadah tu kepada Allah, bukan melalui perantara kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian atau dalam masalah asma dan sifatnya, tidak ada sifat Allah yang menyerupai sifat makhluk, seperti yang akan dijelaskan nanti pada bab-bab selanjutnya oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tapi kita ikuti keterangan Imam Al-Bukhari, bukan keterangan sebagian pensyarah yang memalingkan dari tujuan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Subhanallah, jangankan tujuan Imam Al-Bukhari, tujuan Allah dalam Al-Quran pun dipalingkan orang, ya kan? Tujuan Allah dalam Al-Quran gara-gara syubhat dipalingkan Allah, ya. Jangan sekarang gelar-gelar pun, misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli, yang suka meninggalkan sunnah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli. Yang ingin menaruhkan sunnah dari yang terkecil sampai terbesar, itu KW. Iya, bisa begitu kaum muslimin dan muslimat. Dan antum jangan heran, dulu orang Mu'tazilah yang terang-terang mengatakan bahwa ahli hadis itu orang pinggiran, orang yang tak tahu apa-apa,
Mereka dengan jelas menolak hadis-hadis Nabi dalam bab akidah. Dan terus terang dia, makanya Mu'tazilah lebih hebat daripada ahli kalam sekarang ini. Kalau sekarang tak pakai berlindung dia, kita terima hadis itu tapi makna tak dipakai. Apa makna di temo tapi tak pakai? Ang temo di pegawai tapi tak kau baik kau jualnya. Ada gaji? Pahamnya? Awak lah buat jadi tim sukses itu dah baik seorang jabatan tapi non job. Ada guna? Tak ada. Nah, Mu'tazilah tegas. Kamu hai sunnah tak saya pakai. Berani dia bilang gitu. Tapi subhanallah berani mengatakan Imam Ahmad ahli bid'ah. Mereka yang ahli al-haq. Allah musta'an. Apa lagi gitu sekarang? Jadi yang suka menghidupkan sunnah dengan sekecil-kecilnya, ya, suka menghidupkan sunnah dalam perbuatan, dalam akidah dan sebagainya, dianggap ahli sunnah KW. Yang asli yang mana? Yang itu kan cuma sunat, tinggalkan aja lah. Ini kan cuma makruh, lewati aja lah. Itu yang asli. Jadi memang ya fitnah itu hari ini begitu. Seperti yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang sinun wa khadda'at. Tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yang benar dianggap salah, yang jujur dianggap pendusta, yang dusta dianggap jujur. Yang amanah dianggap pengkhianat, yang pengkhianat dianggap amanah. Yang asli dianggap palsu, yang palsu dianggap asli. Allah musta'an. Tapi kita tidak ada masalah karena asli itu tahan uji. Maka kita katakan kita tidak pantang disalahkan. Yang palsu itu biasanya takut dia uji, sehingga jangan sembarang menyalahkan. Kita selalu berbenteng, tak boleh sembarang awak juga tidak sembarang menyalahkan saya. Tidak boleh sembarang menyalahkan. Memang tidak boleh. Sembarang menyalahkan itu haram. Tapi menyalahkan dengan dalil dan bukti wajib. Menjelaskan ini salah itu haram atau wajib? Menjelaskan yang salah itu salah, haram? Wajib. Dengan ilmu tentunya. Tapi kalau tidak ilmu jangan tololeh. Ya, mesti dengan ilmu. Ya, jadi makanya ahlus sunnah yang sesungguhnya itu tak takut. Salahkanlah. Di mana salah? Tunjukkan. Kalau betul yang antum katakan itu benar dengan dalil, insyaallah oke. Kan ada risau gitu kan? Sebab ibaratnya yang sudah hafal jawaban yang benar atau yang tahu jawaban yang benar, tidak ada risau kan? Selesai ujian lolok lamanya. Tapi kalau yang ragu dengan jawabannya, lah selesai ujian panjangnya. Lah kalau nilai pun risau juga. Itu. Tapi kalau kita yang sudah siap dengan jawaban yang benar, selesai ujian, alhamdulillah. Alhamdulillah makan lolok. Jadi lomak lolok, makan lomak lolok nyenyak. Tapi kalau yang enggak risau. Makanya kita ahlus sunnah selalu tidak pernah punya semboyan tidak boleh menyalahkan. Salahkan aja, tidak ada masalah. Tapi dengan dalil. Jelas? Makanya ada ulama dulu tidak ada pantang disalahkan, tidak ada. Ulama sunnah tidak pantang disalahkan. Makanya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad selalu bilang, tidak boleh kalian ikut kami sebelum kalian tahu alasan kami. Gitu ya. Dan kalau seandainya salah kami, buang pendapat kami. Selesai. Kita kan juga gitu. Kalau memang salah, buktikan dengan dalil. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ya, kan kita kan cari yang benar, bukan cari yang menang. Kita cari yang benar, bukan cari yang menang. Sebab bisa saja yang salah itu menang kadang, karena kekuatan ini dan itu. Tapi yang benar lebih kokoh walaupun disalahkan di suatu saat. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai mereka mentauhidkan Allah dalam segala makna tauhid yang diajarkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa idza arafu dzalik, bila mereka sudah mengenal itu, fa akhbirhum, beritahukan kepada mereka. Jadi baru diberikan kewajiban yang lain bila tauhid ini paham.
tauhid ini diterima. Dalam riwayat lain yang fa inhum qabilu laka dzalik, kalau mereka sudah menerima itu. Jadi mengenal, menerima, baru fa akhbirhum, beritahukan kepada mereka annallaha aftarada alaihim annallaha farada alaihim khamsa salawat. Allah pardukan kepada mereka salat 5 waktu. Ya jangan langsung sampai sunat 2 rakaat isaunya kan. Jadi cukup dulu yang wajib. Jangan buat labat itu kalau selesai kalau tiba aja kan anda. Jadi harus berangsur. Seberitahukan bahwa Allah wajibkan pada mereka 5 kali salat dalam sehari semalam. Piyawmin walilatihim fa idza sallau, bila mereka sudah menerima salat. Yang lain mudah lagi tu. Fa akhbirhum annallaha aftarada alaihim zakata amwalihim. Allah pardukan kepada mereka zakat terhadap harta mereka. Tentu saja harta-harta yang mesti dizakatkan. Ya rumah kan tidak wajib dizakatkan, kendaraan tak wajib dizakatkan, istri kan? Kaum muslimin dan muslimat. Jadi tidak dizakatkan. Jadi harta yang zakat. Nah, kalau mereka sudah salat mau maka wajibkan pada mereka zakat hartanya. Tu'khadhu min ghaniyihim, diambil dari yang kaya, faturaddu ala faqirihim, dikembalikan ke orang fakir yang di situ. Ini hukum asalnya, zakat orang Pulau Payung dikeluarkan di Pulau Payung. Zakat orang yang tinggal di Pekanbaru dikeluarkan di Pekanbaru. Ini hukum asalnya. Sebab apa? Sebab orang kaya di tempat itu membutuhkan orang miskin itu, dan orang miskin itu butuh juga. Sehingga sebenarnya bila ini terlaksana, orang-orang kaya itu sebenarnya tidak perlu penjaga lagi, karena orang-orang miskin sekitar itu otomatis menjadi penjaga hartanya. Apa kan tidak? Dapat tahu kan? Dapat terus dari orang kaya. Tidak perlu minta tolong jaga, tidak. Mereka sendiri otomatis akan jaga itu. Tapi kalau tidak pernah dapat, itu berdoa hati-hati tu. Bilolah musikin apa? Jadi di situ pentingnya zakat itu diberikan kepada orang yang ada di tempat itu. Nah, kemudian zakat itu walaupun wajib dan hak Allah yang diberikan kepada fakir miskin itu, fa in aqarru bidzalik, kalau mereka sudah mau menerima itu, takhuz minhum, ambil dari mereka. Kemudian wa tawaqqa karaima amwalin nas, hati-hati jangan ambil harta yang paling mereka sayangi. Ya, jangan ambil yang paling mereka muliakan. Ya, berat bayar zakat tu berat tu, ambil yang paling ancak lah. Ambil pertengahan. Ya, kalau misalnya dia punya kerbau 30 ekor, aja ambil yang paling gapu. Ya, ambil yang gapu aja, tapi jangan paling gapu. Kalau ini punya emas misalnya, ambil yang, tanyakan dia mana yang bapak paling suka di antara emas ini. Itu jangan diambil. Sebab apa? Sebab membuat mereka semakin berat untuk membayar zakat tersebut. Maka Nabi SAW tunjukkan, wa iyyaka wa tawaqqa karaima amwalin nas. Pilih jangan sampai terambil harta yang paling dicintai oleh pemiliknya. Di riwayat lain lagi antan fa in wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kamu kepada doa orang yang terzalimi, karena tidak ada antaranya dengan Allah pembatas. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang barangkali sempat kita bacakan dalam bab ini, 2 hadis ini, yaitu sesuai dengan judul babu doa maja'a fi du'a Nabi SAW ummatahu ila tauhid, bab tentang dakwah Nabi kepada umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala
yang terbukti dalam hadis ini dan dari perbuatan Nabi sendiri alaihi salatu wassalam. Karena memang tauhid ini adalah punca dari segala hal. Bila tauhid terbenahi, insya Allah segala kekurangan, masalah ekonomi, masalah politik, masalah pendidikan, dekadensi moral, pelanggaran sosial dan sebagainya, insya Allah dengan sendirinya akan mudah dihilangkan problematika itu. Tapi kalau tauhid belum benar, sangat-sangat sulit. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah beri cahaya negeri tercinta kita ini dengan cahaya tauhid yang benar berdasarkan Alkitab was sunnah menurut pemahaman as-salafus salih min hadhil ummah, yang Allah suruh kita mengikuti mereka dan Nabi sarankan kita untuk mencontoh meneladani mereka. Wallahu musta'anu alaihi tuklan. Semoga harapan itu Allah kabulkan dan alhamdulillah bibit-bibit itu sudah mulai tumbuh. Ya, bibit-bibit itu sudah mulai tumbuh. Semoga tidak layu sebelum berkembang. Maka teruskan, jangan berhenti, teruskan dengan segala kemampuan yang dimiliki, dan ketahuilah sebaik-baik waktu yang kita alokasikan adalah untuk mengaji. Sebaik-baik harta yang kita berikan adalah menghidupkan rumah Allah, dan sebaik-baik usaha yang kita lakukan adalah berjihad dalam dakwah kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Sebaik-baik jabatan dan kuasa kita manfaatkan adalah untuk mendukung, menyokong dan membela dakwah yang benar kepada agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekira sangat jelas, tidak ada yang perlu ditanyakan. Ada yang ditanya? Alhamdulillah, dah jelas. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.